Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Hari ini kita belajar tentang matrik, gitu ya. Oke, kemarin kalian sudah saya minta untuk belajar sendiri dulu ya, karena Bun Nurul kemarin sakit. Dan hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin saya minta kalian untuk belajar sendiri akan saya terangkan lagi. Kalian buka catatan kemarin ya, dan nanti akan saya tambahi sedikit materi tentang inverse matrik. Oke, saya ulang sedikit mengenai determinan matrik persegi berordo 3 kali 3. Oke, misalkan ada sebuah matrik A beranggota elemen yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke rumus. Namanya determinan, ada garis di samping kanan atau samping kirinya matrik itu. Ya, maka di sini ada garis lurus yang mengapit matrik, maka ini namanya adalah determinan. Kemudian caranya ada, kalian tulis ya, garis dual juga mengapit elemen yang berada di dalamnya. Sini kalian tulis di sini. Kemudian ambil 2 kolom yang paling depan, tulis di sini. Ya, yaitu A, B, D, E, G, H. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kalian nanti kalikan A kali E kali I ditambah, maju lagi ini ke depan, berarti B kali F kali G ditambah C kali D kali H, gitu ya. Jadinya nyerong gini semua. Kemudian kayak gini, A kali E kali I, tulis di sini. Ditambah B kali F kali G, ditambah C kali D kali H. Ya. Kemudian dikurangi ke gantian dari atas ke bawah, sekarang bawah ke atas, yang paling bawah dulu. Kurangi GEC ya, ditambah HFA tambah IDB. Gitu. Ini rumusnya. Nanti baru dihitung, semuanya dihitung, dioperasikan, itu hasilnya determinannya. Langsung masuk aja ke contoh ya. Contohnya, hitunglah determinan dari 1, 3, min 2, 4, min 1, min 3, 2, 5, 2. Maka buatlah ini lurus ya. 1, 3, min 2, 4, min 1, min 3, 2, 5, 2. Kemudian 2 kolom paling depan ditulis di belakang sini, yaitu 1, 3, 4, min 1, 2, 5. Baru nanti dicari serong. Kan gitu toh. Berarti sama dengan 1 kali min 1 kali 2. Sama, ditambah 3 kali min 3 kali 2. Tulis, ditambah min 2 kali 4 kali 5. Dikurangi 2 kali min 1 kali min 2. Ya kan? Ditambah 5 kali min 3 kali 1. Tambah 2, 4 kali 3. Dihitung, 1 kali min 1 kali 2 negatif 2, ditambah 3 kali min 3 min 9 dikali 2 min 18, ditambah min 2 kali 4 min 8 kali 5 min 40. Kurung tutup, dikurangi, kurung buka lagi, 2 kali min 1 min 2 kali min 2 positif 4, ditambah 5 kali min 3 min 15 kali 1 min 15, ditambah 2 kali 4 8, 8 kali 3 positif 24. Dihitung lagi, negatif 2 tambah negatif 8 negatif 20, ditambah negatif 40, maka negatif 60. Dikurangi, turun 4 dikurangi 15 negatif 11, ditambah 24 maka 13. Negatif 60 dikurangi 13 maka negatif 73. Seperti itu, maka hasil dari ini adalah negatif 73. Selesai. Mudah kan? Ya, yang penting kalian paham konsepnya. Kemudian selanjutnya, aplikasi determinan untuk penyelesaian SPLTV. Oke. Dulu waktu kalian belajar tentang operasi matrik ya, ada soal cerita, kalian disuruh untuk membuat sebuah
pertidaksamaan dari soal cerita itu kan sudah tahu ya, caranya kan dibuat kolom, dimisalkan X, dimisalkan Y. Nah, di sini saya sudah memberikan sebuah pertidaksamaan ya. A11X itu sama aja A baris pertama kolom pertama di X gitu loh ya. Oke, caranya bagaimana? Ini tuh elemen pertama pada kolom pertama di matrik itu berapa angkanya? Gitu aja. Nah, kalau ada soal seperti ini, tidak cerita ya, langsung aja ke soal persamaannya. Kalian harus memodelkan, memisahkan, yaitu X, ini kan X, Y, Z, dipisah X, Y, Z. B1, B2, B3 ya kayak dulu itu loh. B1, B2, B3. Kemudian A11, A12, A13 ditulis yang ini. Yang depannya X, depannya Y, depannya Z ditulis urut. Kalau yang pertama ya tulis urut seperti ini gitu ya. Nah, kalau sudah memodelkan, langkah selanjutnya adalah menentukan determinan. Caranya bagaimana? Ya kayak tadi. Ini ditulis A11, A12, A13 sampai A33 ditulis kan. Diganti huruf simbolnya lurus. Untuk mencari determinan ordo 3x3 kan nanti kan ditulis 2 angka di belakangnya sini kan. Nah, kemudian untuk mencari DX, determinan X gitu. Caranya X kan depan. Ya kan? X kan depan ini toh. Nah, berarti kan A1 sampai A3 1 itu diganti B1 sampai B3. Jadi ini hapus diganti ini, yaitu jadinya gini. B1, B2, B3. Ini A12, A22, A32, ya kan? Yang belakang sama tengah tetap, tapi yang depan diganti yang hasil ini yang telah sama dengan. Kalau DY itu yang tengah yang diganti. Dengan B1 sampai B3 ini yang tengah. Depan sama belakang sesuai yang atas sesuai soal, tapi yang tengah diganti. DZ itu yang belakang yang diganti. Depan sama tengah itu tetap. Gitu ya. Kalau sudah mencari determinan, nanti baru mencari X-nya atau nilainya. X sama dengan berarti DX per D. DX itu yang nanti nilai determinan pada X-nya ini nanti dicari per D. D itu determinan yang atas. Gitu ya. Y-nya DY per D. Z-nya DZ per D. Gitu. Contohnya, nanti kalau sudah dapat hasilnya ditulis di sini, jadinya adalah himpunan penyelesaian. Contoh, tentukan nilai X, Y, Z dari ini. X plus Y min Z sama dengan 5, 2X min 3Y plus 6Z sama dengan min 6, X plus 4Y min 3Z sama dengan 9. Maka kita memodelkan. Yaitu X, Y, Z dipisah, X, Y, Z dipisah. Yang setelah sama dengan ditulis 5 min 6, 9. Ditulis depannya X berapa? 1. Ditulis 1. Depannya Y berapa? 1. Ditulis 1. Depannya Z berapa? Min 1. Ditulis min 1. Depannya X berapa? 2. Tulis 2. Depannya Y berapa? Min 3. Tulis min 3. Depannya Z berapa? 6. Gitu ya. Kemudian setelah memodelkan, kita mencari determinan. Yaitu soal awal, belum diganti. Yaitu 1 sampai min 3 ditulis, kemudian ditulis 2 kolom yang depan. 1, 1, 2, min 3, 1, 4. Yang depan ini ya, ditulis di sini. Kemudian kita mencari determinan, yaitu garis seperti ini. 1 dikali min 3 kali min 3. 1 kali min 3, min 3 kali min 3, 9. Ditambah 1 kali 6, 6. 6 kali 1, 6. Ditambah min 1 kali 2, min 2. Min 2 kali 4, min 8. Kurung tutup, dikurangi. 1 kali min 3, min 3. Min 3 kali min 1, 3. Ditambah 4 kali 6, 24. Kali 1, positif 24. Negatif 3 kali 2, negatif 6. Kali 1, negatif 6. 9 tambah 6, berapa? 15. Dikurangi 8, 7. Sama dengan 7. Dikurangi 3 tambah 24, 27. Dikurangi 6, berarti 21.
7 dikurangi 21 berarti negatif 14. Maka determinannya hasilnya nanti negatif 14. Kita mencari dx. dx, kenapa kok bisa seperti ini? Perhatikan soal awal. 1, 2, 1 kan x. Diganti 5 min 6, 9. Yang tengah sama yang belakang tetap. Ya kan? Dua angka di belakang juga berganti sesuai dengan kolom yang di sini. Dua kolom yang paling depan. Maka kita hitung lagi 5 kali min 3 kali min 3 berarti kan 5 kali min 3 min 15 kali min 3 positif 45 ditambah 1 kali 6 6 kali 9 54 ditambah min 1 kali min 6 6 kali 4 24 kurung tutup dikurangi 9 kali min 3 min 27 kali min 1 positif 27 4 kali 6 24 kali 5 120 min 3 kali min 6 min 18 kali 1 positif 18 45 tambah 54 tambah 24 hasilnya adalah 123 dikurangi hasilnya ini dijumlahkan hasilnya 65 maka dikurangi hasilnya negatif 42 berarti dx nya adalah negatif 42. Kemudian kita mencari dy. dy berarti yang tengah itu yang diganti ya, depan sama belakang tetap sesuai soal. Hitung seperti tadi. 1 kali min 6 kali min 3 maka 18. 5 kali 6 kali 1 30. Min 1 kali 2 kali 9 negatif 18. Dikurangi 1 kali min 6 kali min 1 6. 9 kali 6 kali 1 54. Negatif 3 kali 2 kali 5 negatif 30. Dihitung hasilnya adalah 0. dy-nya ya, dz-nya 1, yang belakang yang diganti. Ya, yang depan sama tengah tetap. Dihitung 1 kali min 3 kali 9 negatif 27, 1 kali min 6 kali 1 min 6, 5 kali 2 kali 4 40. 1 kali min 3 kali 5 min 15, 4 kali min 6 kali 1 min 24, 9 kali 2 kali 1 18. Maka dihitung hasilnya adalah 28. Nah, untuk mencari x yaitu dx per d. dx-nya berapa tadi? 40, negatif 42 dibagi negatif 14 hasilnya adalah 3. X-nya dy per d, maka dy-nya adalah 0 per d-nya adalah min 14, maka jawabannya 0. 0 dibagi berapapun hasilnya 0 ya. Z sama dengan dz per d, maka 28 dibagi 4 negatif 14 hasilnya negatif 2. Sehingga nilai X-nya adalah 3, Y-nya 0, Z-nya negatif 2. Selesai. Ini cara menentukan X, Y, Z menggunakan determinan. Biasanya menggunakan SPLTV ya kan, substitusi, eliminasi seperti itu. Kalau menggunakan determinan begini caranya. Itu ya anak-anak ya. Kalau belum paham silakan diulang kembali videonya. Oke, kita masuk ke inverse persegi. Inverse matrik persegi. Namanya inverse itu tandanya ya, tandanya itu ada angka negatif 1 di atasnya. Kita belajar yang pertama dulu, ordo 2 kali 2, berarti barisnya ada 2, kolomnya ada 2 ya. Maka rumusnya adalah inverse dari matrik A jika ordonya 2 kali 2 yaitu 1/, atau 1 per determinan A dikali adjoin A. Determinan A sudah kamu pelajari kemarin, determinan dari ordo 2 kali 2 ya. Dengan determinan berarti kan A kali D dikurangi C kali B ya kan, disilang A kali D dikurangi C kali B. Kemudian adjoin A itu caranya yaitu A sama D itu ditukar posisinya. A sama D tukar posisi, C sama B itu dikali negatif. Caranya gitu, itu adjoin ordo 2 kali 2. Langsung saja kita masuk ke contoh. Tentukan inverse matrik M min 2, 3, min 1, 2. Caranya yaitu rumusnya kita tulis. Kita mencari determinan dulu ya. Atau 1 per determinan A. Sorry, ini kan ini A, ini M. Maaf ya, harusnya kan M. Tapi silakan kalian ganti sendiri ya. Harusnya sesuai ini. Berarti kan determinan M berarti kan min 2 kali 2, berarti kan min 2 kali 2 dikurangi min 1 kali 3 atau 3 kali min 1.
Ya. Adjoin A berarti min 2 sama 2 tukar posisi, berarti yang atas 2, yang bawah min 2. Min 1 sama 3 kali negatif, berarti 3 kali negatif, maka negatif 3. Min 1 kali min negatif, maka 1. Paham ya? Oke, kemudian 1 per min 2 kali 2, min 4. 3 kali min 1, negatif 3 dikali negatif, maka positif 3. Maka negatif 4 ditambah 3. Yang ini turun. Maka 1 per min 1 kan. Min 4 tambah 3 kan min 1 kali ini. Maka yang di dalamnya kurang kali negatif semua. Ya kan? Maka 2 kali negatif, maka negatif 2. Min 3 kali negatif, 3. 1 kali negatif, negatif 1. Negatif 1 kali negatif 2, 2. Selesai. Ini inverse dari matriks M. Ya. Oke. Kemudian kita masuk ke inverse matriks persegi Brodo 3 kali 3. Berarti caranya gini ya anak-anak. Sama, rumusnya ini, tapi caranya untuk mencari adjoinnya itu beda. Perhatikan, kalian fokus sebentar. Untuk determinan ordo matriks 3 kali 3 kan kalian sudah tahu. Caranya kemarin pakai seharus ya, kayak tadi yang awal. Nah, kita masuk ke adjoin A. Bagaimana untuk mencari adjoin A? Kok seperti ini bagaimana caranya? Perhatikan. Saya bahas satu dulu yang atas ini. Kalian perhatikan. Saya tulis lagi ya di sini ya. Buat coret-coretan. Kenapa kok dapat A22, A23, A32, A33? Karena di sini kamu tahap pertama untuk mencari adjoin yaitu kamu buat positif ini dulu. Positif, negatif, positif. Negatif, positif, negatif. Positif, negatif, positif. Ya. Kalau sudah kamu mencari tandanya, kamu buat garis seperti ini. Ya, seperti ini dulu. Yang dalamnya ini kosongnya dulu. Buat garisnya dulu. Nah, kalau sudah, bagaimana cara mengisi yang di dalam sini? Perhatikan. Ini letaknya apa? Baris pertama, kolom pertama. Sehingga baris pertama, kolom pertama kamu coret. Sisanya apa? A22, A23, A32, A33. Tulis di sini. Paham ya? Oke. Kemudian, yang kedua. Oke, saya mau mengambil yang ini. Yang bawah ini. Caranya bagaimana? Yang tengah ini, yang tengah bawah ini kan baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua. Caranya itu dibalik. Baris kedua, kolom ketiga yang dicoret. Bukan sesuai ini, tapi kebalikannya. Kalau baris yang dicoret yang kolom. Kalau kolom yang dicoret yang baris. Ini kan baris ketiga, maka baris kolom ketiga yang dicoret. Kolom kedua, maka baris kedua yang dicoret. Paham ya? Maka hasilnya A11, A12, A31, A32. Sama yang ini, yang tengah bawah. Ya kan? Nah, yang lainnya silakan kamu coret-coret sendiri. Pasti caranya gitu. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ya? Oke. Langsung saja kita masuk ke contoh. Tentukan inverse dari matriks A. 1 min 1, 1, 0, 2 min 1, 2, 3, 0. Cara yang pertama kita mencari determinannya dulu. Ya. 1 min 1, 1 ditulis. Cari dua kolom yang depan. 1 min 1, 0, 2, 2, 3. Ditulis. Kita mencari determinan yaitu dengan ini. 1 kali 2 kali 0 ditambah min 1 min 1, 2. Ditambah 103, kurung tutup dikurangi, kurung buka 2 kali 2 kali 1, 3 kali min 1 kali 1, 0 kali 0 kali min 1, sama. Dihitung, semua yang dikalikan 0 maka hasilnya 0. Min 1 kali min 1, 1 kali 2, 2. Ada 0-nya maka 0, dikurangi 4, dikurangi 3, 0. Maka 2 dikurangi 1. Hasilnya 1. Maka determinannya adalah 1. Gitu. Baru kita mencari adjoin A. Adjoin A. Nah, kayak ini.
kamu membuat positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Buat garis lurus semuanya. Kita isi yang pertama dulu. Soalnya ditulis baris pertama, kolom pertama, coret. Sisanya 2, min 1, 3, 0, ditulis di sini. Ini kan baris pertama, maka kolom kedua, maka baris kedua, kolom pertama yang dicoret. Kebalikannya ya, ini kan baris pertama, maka kolom pertama yang dicoret. Kolomnya kan kedua, maka baris yang kedua yang dicoret. Sisanya min 1, 1, 3, 0 ditulis. Ini baris ke 1, kolom ketiga, maka baris ketiga, kolom ke 1 yang dicoret. Sisanya min 1, 1, 2, min 1 ditulis. Nah, yang lainnya silakan dicari. Hasilnya pasti ini. Silakan kalian kerjakan sendiri dan dicocokkan. Kalau sudah, ini kan tanda determinan. Maka 2 kali 0 dikurangi 3 kali min 1. Kan gitu toh? Buat kurung lagi, kasih tanda sesuai ini. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. 2 kali 0 dikurangi 3 kali min 1. Kan kita tahu cara determinan. 2 dikali 0 dikurangi 3 kali min 1. Yang ini berarti min 1 kali 0 dikurangi 3 kali 1. Yang belakang berarti min 1 kali min 1 dikurangi 2 kali 1. Silakan yang lainnya dicari pasti sama. 2 kali 0, 0. Min 3 kali min 1, 3. Ya kan? Min 1 kali 0, 0. Min 3 kali 1, min 3. Min 3 kali, ini kan negatif. Ya, perhatikan. Min 1 kali 0 kan 0. Min 3 kali 1 kan min 3. Ini kan negatif, maka jadinya positif 3. Min 1 kali min 1, 1. 1 kali 1 dikurangi 2, min 1. Yang lainnya kayak ini. 0 kali 0, 0. Min 2 kali min 1, 2. 2 kali min 1, 2 kali negatif, maka negatif 2 di depan. Gitu ya caranya ya. Tanda ini berpengaruh. Nah, ini A join A-nya. Barulah kita hitung di sini. Inverse dari A yaitu 1 per determinan A dikali A join A. Berarti 1 per 1 dikali A join-nya itu berapa? Ditulis di sini ya. Maka kalau dikali 1, 1 per 1 kan 1. Berapapun yang dikali 1 kan hanya itu sendiri. Maka ditulis lagi ini. Hasil ini diturunkan. Ini adalah hasil inverse dari matriks A. Selesai. Materi kita tentang determinan dan inverse matriks selesai. Silakan kalian. Oh iya, ada persamaan matriks ya. Oke, sedikit lagi. Bentuk umum, A kali X sama dengan B, maka untuk mencari X, A-nya itu yang di depan B. Ini rumus. X kali A, yang ditanya di depannya matriks, maka yang di belakangnya X yang dicari, itu letaknya di belakang. Karena letak itu mempengaruhi hasil. Ini sama ini, hasilnya beda. Ya. Kalau tidak percaya, tentu perhatikan contoh ini. A 1327, B-nya 4213. Tentukan matriks M dan N jika A diketahui A kali M sama dengan B, B N kali A sama dengan B. Ya. Yang A dulu penyelesaian. Yang diketahui kita tulis A kali M sama dengan B. Ingat yang di depan, yang di belakangnya yang diketahui, maka yang diketahui depannya yang ditanya letaknya di depan, diinverskan ya. A inverse, maka kalau kamu masih bingung ya, berarti kan 1 per determinan A kali A join A rumusnya kan. Maka determinan A berapa? 1 kali 7 dikurangi 2 kali 3, berarti 7 kurangi 6. A join-nya berarti berapa? 1 sama 7 ditukar posisi, 2 sama 3 dikali negatif, maka 1 per 7 kurangi 6, 1, 7, berarti kan tetap. Berarti kan 7, min 2, min 3, 1 hasilnya. Itu inverse dari A, maka sama dengan 7 kali min 3, min 2 kali 1. B-nya ditulis 4213.
Baru ini dikalikan, maka 7 kali 4 ditambah min 3 kali 1. 7 kali 2 tambah min 3 kali 3, dan seterusnya. Maka dihitung 7 kali 4, 28, dikurangi 3, 25. 14 dikurangi 9, 5. Min 2 kali 4, min 8 tambah 1, min 7. Min 4 tambah 3, min 1. Ini hasil dari nilai atau matrik N-nya. Untuk matrik B-nya, oke, perhatikan. Ini kan yang diketahui kan di belakangnya yang ditanya, maka letaknya di belakang juga. B kali A inverse. A inverse berapa tadi? Sama ya. Ya kan? 7 min 3, 1. B-nya berapa? 4, 2, 1, 3. Dikali 4 kali 7 kali 2 ditambah 2 kali min 2. Maka 28 dikurangi 4, 24. 4 kali min 3, min 12, tambah 2, min 10. 7 kurangi 6, 1. Min 3 tambah 3, 0. Nah, beda kan? M sama N beda. Walaupun soalnya sama, tapi kalau letaknya itu di belakang atau di depannya yang diketahui itu inverse-nya kan letaknya juga beda. Maka itu juga hasilnya beda. Diingat-ingat rumusnya ya. Yaitu rumus persamaan matrik. Silakan latihan ini dikerjakan. Untuk latihan kalian sendiri, tidak akan saya bahas. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Lewat chat boleh, WA boleh, Classroom boleh. Itu ya. Yang penting dengan sopan kalau bertanya. Ya, ini tidak akan saya bahas. Kalau kalian butuh jawaban bisa ditanyakan. Bu, ini udah betul apa belum? Seperti itu ya. Oke, Bu Nur akhiri untuk hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.